Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini. Kali ini ada informasi atau kabar terbaru tentang Pak Ahok ya, Basuki Cahayapurnama. Kali ini Pak Ahok ada di mata Najwa, dan di sini yang paling kita soroti ungkapan Pak Ahok tentang Pak Jokowi. Pak Ahok menganggap masih berteman dengan Pak Jokowi dan agak sulit harus di tengah-tengah keretakan Megawati dan Pak Jokowi ya. Dan di sini juga Pak Ahok ada menanggapi tentang Kaisang yang diisukan akan maju di Pilgub Jateng ya. Nggak ada salahnya kata Pak Ahok ya, kalau elektabilitasnya paling tinggi. Tidak tunggu lama, kita tonton videonya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Menarik, majalah Tempo itu juga sempat menurunkan laporan utama belum lama ini kok. Cawe-cawe Jokowi jilid 2. Menjegal Anies Baswedan, mengusung Kaisang Pangarep. Saya kira itu sih hak-haknya wartawan nulis ya, kan punya hak untuk. Iya, pertanyaannya bukan di soal itunya, tapi apakah memang membaca situasi politik hari-hari ini itu kemungkinan itu ada? Kalau saya balik 2017 Pak Jokowi kirim Pratikno ketemu Pak Prabowo, justru Arif itu mana saya cari di beritanya itu loh. Justru si Arif itu bilang apa Puyono? Terus saya tanya wartawan, apakah itu supaya menjegal Pak Anies? Terus Arif Puyono bilang enggak, justru Pak Jokowi kirim Pratikno buat dukung Pak Anies supaya Ahok yang nggak naik, kira-kira gitu. Lalu beberapa hari kemudian saya ke Pulau Seribu, lalu keluar suntingannya Buniani. Lalu Buniani dalam sidang mengatakan, saya mana bisa bikin potongan begitu kalau bukan dari Gerindra, katanya gitu loh. Nah, jadi kalau wartawan mengatakan Pak Jokowi menjegal Anies, saya kira enggak juga ya. Justru saya kira kalau mau jegal lebih takut jegal Ahok lah, lebih repot. Bayangin kalau Ahok bilang makan siang gratis nggak perlu ada kementerian, gampang. Masaknya nasi goreng, kasih duitnya ke emaknya. Apa nggak bikin kekacauan gara-gara si Ahok ngomong gitu? Kan udah ngomong barusan. Makanya lebih baik pilih orang yang gimana? Ya kalau bisa saya juga jadi menteri ngurusin gitulah. Beda. Kalau saya nggak suka. Saya orangnya beda. Saya nggak bisa. Saya nggak mungkin bilang gitu nggak. Lu ini lagi susah nih. Kamu punya ide, mau nggak kamu jadi menteri supaya ngurusin ini? Aku akan bilang sama kayak menteri BUMN. Saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, setelah saya masuk ke dalam BUMN nih Pak ya, di Pertamina Pak ya. Saya pikir nggak perlu ada kementerian BUMN Pak. Persis kayak tulisan bukunya Pak itu apa? Mungkin lupa gue. Tandi Abeng, masih om saya jadi lupa. Almarhum. Indonesia In. Itu masih om saya kan. Dia kasih tahu saya buku. Oke. Ngapain? Jadi kembali ke Ahok sebelum terojo. Jadi kok Ahok tidak melihat istana berupaya menjegal pencalonan Anies Baswedan. Itu ya saya kira nggak perlu jegal lah. Pak Jokowi kan juga pakai hitungan, dia pakai survei semua kan. Kalau poin keduanya berupaya menaikkan Kaisang Pangarep. Saya kira kalau survei di Kaisang lebih bagus di Jawa Tengah, isu terbaru dia kan taruh di Jawa Tengah. Orang politik kan ngitung ya mereka ya. Kalau Pak Jokowi kan ngitung survei ngitung gitu loh. Nah, saya kira jadi wajar kalau bukan kemudian wajar, saya kira belum tentu tuduhan seperti itulah gitu loh. Kenapa? Karena pilkada ini langsung dan serentak. Ya. Tidak mudah lagi mengirim orang kayak zaman saya tuh ada tamasya ini datang dari luar. Beda. Ini kan serentak. Poin bahwa putra bungsunya juga akan maju, apakah dimajukan atau maju ke dalam saya nggak kontestasi? Tahu ya. Saya kira menurut Anda itu masing-masing keluarga punya persepsi, punya berpikir yang berbeda, ya kan? Anda memaklumi itu kok? Ya secara teman ya, saya secara manusia ya bisa saja kan, secara manusiawi ya. Itu kan the human nature, ya dong. Nah kalau bilang secara human nature apa? Human nature kan pengennya orangnya semua dong. Pengennya keluarga nomor satu. Ya, itu kalau di perusahaan keluarga. As a human nature. Nah makanya
Kan soal persepsi dong. Berbeda kok. Tadi kan kok enggak. Ahok di awal bilang soal meritokrasi. Betul. Kalau sekarang seolah-olah Betul. memaklumkan nih. Secara Mana yang benar di Ahok yang mana nih? Secara pribadi oke. Itu saya maksud. Anda harus dengar dulu. Tapi bagi saya kenapa saya mesti berjuang ke depan? Ada satu kalimat yang sangat suka saya hafalkan. The foundation of law has collapsed. What can the righteous do? Itu ada keluhan Nabi. Kalau fondasi hukum sudah runtuh, apalagi yang bisa kita harapkan untuk kita berdebat? Kalau MK adalah penjaga konstitusi kita, sudah bisa ada hasil pemeriksaan ada masalah, kita bisa lakukan apa lagi? Selain kita berharap sekarang di dalam pilkada ini akan keluar kepala daerah yang betul-betul mengerti keadilan sosial di posisi terbaik adalah ketika dia menggunakan kekuasaannya mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Saya ingin kembali ke tadi, ke soal munculnya nama Ketua PSI, Kaisang Pangarep, dalam bursa kepala daerah. Kemarin Mbak Puan udah bilang, ya menarik juga gitu, untuk di Jawa Tengah, Mbak Puan. Ya itu kan, saya nggak tahu. Dia ketua kan, ketua DPR kan, berhak ngomong kan. Iya. Menurut Ko Ahok, apa sih kriteria minimal yang harus dimiliki orang yang mau jadi kepala daerah? Ya. Apakah misalnya kalau kita ambil contoh ketua PSI nih, Kaisang yang belum 30 tetapi karena Mahkamah Agung mengeluarkan putusan jadi sekarang akan bisa maju kalau memang ingin maju. Itu kualitas kepemimpinan yang seperti apa sih yang harusnya kita tuntut dari seorang pemimpin? Nah, ini yang saya ditanya waktu saya mulai masuk ke politik. Saya ditanya orang juga sama. Apa sih hebat lu sampai lu mau jadi bupati? Emang lu pernah pengalaman jadi bupati? Lu pernah pengalaman di politik? Lu belajar dulu kan? Terus saya bilang, saya pengalaman melayani di gereja. Kenapa? Keluar duit, keluar waktu, dimaki-maki orang. Gue cuma kerja pagi, siang, malam, gak terima duit. Ngurusin orang meninggal, lahir semua. Itu pengalaman saya. Bagi saya yang paling dibutuhkan itu adalah punya empati pada rakyat. Membantu the poor and the needy. Itu yang saya tahu. Lu mesti takut akan Tuhan. Lalu bagaimana saya tahu Anda seperti itu? Disitulah kita katakan teori Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Mau nguji karakter orang, kasih dia kekuasaan kan. Nah, makanya saya mau mulai kekuasaan di DPRD. Untuk mempertontonkan pada warga Belitung Timur. Lu lihat nih, gue jadi pejabat DPRD nih. Gue nyolong apa enggak? Studi banding atau enggak? Gue bantu lu atau enggak? Bisa hubungi atau enggak? Kalau lu percaya, karakter gue kan sama waktu gue jadi bupati. Jadi bagi saya, bukan berarti Anda harus pengalaman pernah jadi pejabat. Kalau cuma pengalaman buat maling, untuk apa? Tapi itu juga mesti lihat. Kalau prosesnya sudah sedikit bermasalah, kita khawatir orang itu kalau terlalu muda dia berpikir segala sesuatu mudah dan ujung-ujungnya hanya mempertahankan kekuasaan. Kita bukan mau mempertahankan kekuasaan kok. Kita bukan mau cari penguasa, kita mau cari pemimpin yang bisa bawa rakyat ini kata Bung Karno untuk keluar nih. Untuk keluar dari kesulitannya gitu. Yang kemudian juga dipersoalkan atau paling tidak dipertanyakan kan juga hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi. Setelah Gibran, kemudian juga di Sumatera Utara akan maju calon gubernur dari menantunya, dan kalau memang jadi putra bungsunya akan maju. Tapi kemudian ada yang mengatakan, loh tapi PDIP juga dinasti politik loh. Bagaimana kemudian, jadi kalau misalnya ada yang kritik oposisi PDI Perjuangan soal dinasti, PDIP nggak punya kredibilitas untuk bicara soal dinasti. Saya cerita gini, itu ada perbedaan begini. Ibu Mega kan saya tanya, waktu itu isu Mbak Puan mau maju presiden sebelum Pak Ganjar nih. Bukan isu. Ya, aku nggak tahu pokoknya ada isu beneran itu. Mau maju. Lalu saya tanya sama Ibu Mega, Bu, apa betul akan nyalonin Mbak Puan jadi presiden gitu ya? Tahu Ibu jawab atau nggak? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya nggak ada salah sih. Terus Ibu bilang, saya menyiapkan anak saya loh. Makanya saya bagikan. Mas Tatam tidak urus politik. Mas Prananda ngurus partai, tidak di eksekutif legislatif.
Nah, saya menyiapkan Mbak Puan di eksekutif legislatif. Dia jadi menteri, jadi apa, sampai sekarang ketua DPR. Apakah dia tidak pantas jadi presiden setelah melalui proses begitu? Tetapi Pak Ahok, saya sebagai ketua umum partai, pertama saya malu sama bapak saya yang dirikan partai, dirikan negara ini. Kalau rakyat tidak menghendaki Mbak Puan jadi presiden, masa saya paksakan? Saya tetap akan mencalonkan kader terbaik partai. Kalau nggak Pak Ahok, kenapa bisa bareng sama saya di partai ini? Kalau saya lakukan itu bukan dasar meritokrasi Pak Ahok masih mau nggak di partai saya? Itu pertanyaan Ibu. Itu yang maksud beda. Ini saya maksud memegang meritokrasi. Bedanya dengan Pak Jokowi? Ya, karena Pak Jokowi nggak pegang partai mungkin ya. Ya, nggak, tapi maksudnya apakah menyiapkan dengan melihat menyiapkan sedemikian rupa? Saya gitu ya? tidak melihat beliau menyiapkan. Karena dari awal beliau selalu mengatakan anaknya untuk bisnis. Kan itu kan jual martabak, jual apa gitu ya. Nah, saya nggak melihat. Kalau tiba-tiba ada perubahan, mesti tanya sama Pak Jokowi. Dalam hal ini secara pribadi saya ya teman gitu ya. Tapi Masih temenan sama Pak Jokowi? ya saya sih merasa, tapi saya nggak tahu dia masih teman sama saya nggak. Saya sih masih teman. Saya masih merasa tetap teman saya. Kita bareng-bareng kok gitu lama itu ya. Dulu sih kompak banget. Ya kan? Ya kompak lah, karena aku kan kerja harus rajin. Iya, kompak banget dulu. Sekarang udah nggak kompak ya? Nggak juga sih, belum ketemu aja. Kapan terakhir ketemu? 1 tahun lebih lah. Apa waktu itu masih nggak ketemu ya? Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, ya cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi kan terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah saya udah spesialis saya lah kalau pretelin detail gitu. Nah, terus kan kenapa saya masih bercanda gini? Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf Pak. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Mau saya apa terapi? Banyak orang kalau jadi dirut Pak, duitnya banyak Pak. Mungkin 25 sama 100% nih Pak. Saya juga mau nih Pak. Saya bisa dapat, saya bisa kan udah bilang sama Bapak, saya bisa kasih keuntungan 5 miliar. Saya tinggalkan terakhir udah 4,3 miliar. Emang berapa sih gaji dirut selama ini Pak? Dirut bisa sampai 500 juta. Sebulan? Iya. Kalau komut? 180-an. Tapi itu di luar bonus tantiam dan lain-lain. Kalau itu kan ada untung. Iya, Kalau nggak ada untung nggak bisa. Kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Dan dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Iya, iya. Itu pun saya turunin baginya ketika untung gitu banyak. Oke. 1%. Jadi malah maksud ngomong saya- itu. terus saya Kembali bilang, ke Pak Jokowi. Jadi gimana Pak Saya bilang Jokowi? gitu Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Tapi enggak, mesti telepon. Ya, terus saya mesti tanya situasi, tanya ke Ibu, ternyata ada hubungan yang serius. Saya tadi juga kayak orang saya tanya kan, Bu, ini kan saya di tengah dong. Bu, sama Pak Jokowi itu main sandiwara tuh serius ya Bu? Saya bilang gitu. Saya kan nggak tahu nih. Terus kata Ibu, serius? Waduh, serius saya kan mesti terjepit dong. Terus saya tanya lagi sama Ibu, Bu, kalau gitu saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Ya bisa dong, kan temannya. Ini kapan ini pembicaraan ini? Tahun lalu nih. Oh, tahun lalu ketika terakhir Iya, ketemu. iya. Oke. Sekarang juga Ibu gak larang. Terus dia bilang, kemarin baru ngomong sama Pak Pramono lagi makan. Lagi udah. Ada ketemu Pak Jokowi nggak? Ada panggil nggak? Belum tuh, gue bilang. Mau tapi Terus ya teman oke aja kan. Terus Ibu, kalau memang ketemu Pak Jokowi mau ngomongin apa sekarang? itu yang saya tanya sama Ibu Mega. Ngomong apa Bu? Saya tanya sama Ibu, Bu, kalau saya ketemu Pak Jokowi itu saya mau ngomong apa ya Bu ya? Terus apa kata Terus Bu? dia bilang, ya ngomong biasa ngomong apa? Ya ngalor-ngidul lah, ngomong yang lain keluarga. Tapi tetap, ya bukan Bu, pasti dia tanya soal politik nanti Bu. Saya mesti jawabnya gimana? Kata Ibu, ya jawab aja kayak pakai teman katanya. Hebat loh saya Ibuin. Jawab aja, kayak teman. Terus kamu nggak dipanggil kan? Terus kata Ibu, itu kan presiden, walaupun temen kan presiden. Yang mesti Pak Ahok lah yang minta ketemu. Masa tunggu dipanggil?
Oke, itu dia ya video terbaru dari Pak Ahok yang membahas tentang Pak Jokowi, PDI, dan Kaisang ya. Memang betul sekali kata Pak Ahok ya, agak sulit di tengah-tengah Bu Mega dan Pak Jokowi. Dan Pak Ahok di sini senang sekali pas dia bilang saya masih menganggap teman. Walaupun dia belum tahu jawaban dari Pak Jokowi masih menganggap teman atau tidak ya. Tapi setidaknya dari Pak Ahok kita udah ada jawabannya. Itu sekian video dari saya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.